dan punya opini sendiri, nggak gampang didoktrin sama media ataupun edukasi scam. Selama ini, kalian semua dibohongi soal inflasi. Definisi inflasi menurut gua itu adalah simply perampokan. Mencuri kemampuan kalian untuk membeli sebuah barang atau jasa. Di sekolah, kita diajari bahwa inflasi adalah peningkatan harga secara umum dan terus-menerus. Kita diajarkan juga bahwa inflasi adalah hal yang wajar dan menstimulasi ekonomi. Itu semua adalah doktrin scam yang diajarin sekolah ke kalian. Dan di sini gue akan bongkar semua. Kenapa kalian tuh rasanya susah untuk menjadi kaya? Karena uang kalian itu dicolong dan dirampok oleh inflasi. Yaitu kebohongan terbesar yang pernah dikeluarkan oleh pemerintahan. Di sini gue pengen tantang perspektif kalian tentang cara kalian ngeliat dunia, supaya kalian itu bisa jadi pemikir yang independen. Kita lihat ya, gaji UMR itu naiknya kecil banget. Kita lihat UMR tahun lalu, UMR sekarang. Kenapa karyawan itu gaji naik kecil banget, sedangkan bahan-bahan di sekitar kita, mau itu telur, mau itu cabai, naiknya cepat banget. Mau itu rumah, mau itu biaya pendidikan anak, mau itu biaya kesehatan, itu naiknya jauh lebih cepat dibanding kenaikan gaji kita. Coba kalian pikir, karyawan itu nggak pernah naik, tapi biaya universitas itu naik 15% tahun ke tahun. Biaya sekolah juga sama, 10-15% tahun ke tahun. Inflasi ya, di Maret 2022 itu 2,64. Dan di Desember 2022 itu 5,51. Tadi saya sampaikan secara year on year, inflasi di bulan Maret ini sebesar 2,64%. Dan kalau kita tarik ke belakang, Bapak-Ibu sekalian, ini merupakan angka tertinggi sejak April tahun 2020. Kalian bingung gak sih? Inflasi itu 5,51 di Desember 2022. Kita selama ini diajarin bahwa inflasi itu angka magic number-nya adalah 2%. Ya pemerintah Amerika mau pemerintah dimanapun mau inflasi di magic number ini 2%. Tapi kita lihat di Desember ya itu 5,51%. Dan kita masih diajarin ya sama orang-orang untuk nabung reksadana dengan inflasi 5,51%. Ini hal yang gue ngomongin bakal bikin gue dibenci banyak manajer investasi ya. Mungkin para pengelola fund di reksadana, mungkin teman-teman gue sendiri, tapi nggak masalah. Gue disini untuk bukain mata orang-orang. Berdasarkan data dari Infovesta 2022, reksadana saham itu banyak banget yang bahkan minus performanya. 1-2% bahkan minus ke bawah. Jadi kalian bayangin nggak? Kalian investasi karena kalian nggak mau tergerus dengan inflasi, yang ada kalian malah minus, inflasinya 5,51%. MI tambah kaya, kalian keluarin uang kalian ya, karena return itu nggak pasti reksadana. Yang pasti itu adalah apa? Expense ratio dari manajer investasi kalian. Kalian bayar tuh 2% sampai 5% bahkan. Ada yang 4%. Kalian bayar 4% cuma buat dibeliin bank-bank kayak BCA dan BRI. Dan kalah pula sama bank BCA. Mending beli bank BCA aja kalau mau beli saham. Jadi ini kenapa orang-orang tuh susah kaya. Disuruhnya nabung reksadana saham. Kita tahu padahal inflasi itu 5,51%. Reksadana pasar uang kalah juga sama inflasi. Average di 2-3%. Reksadana pendapatan tetap ya mungkin menang sedikit gitu. Kalian pilih ada 7%, ya kan ada 6%. Inflasi 5,51. Apalagi nabungnya deposito kayak orang tua zaman dulu, ya kan? 4%, 5%, kena pajak lagi, habis uangnya semua. Jadi kalian nggak bisa ngalahin inflasi dengan aset-aset kelas ini. Di sini sebenarnya gue berjuang untuk kalian bisa punya pemikiran sendiri. Jadi jangan dikasih tahu orang langsung kalian dengerin. Jadi banyak hal-hal seperti ini yang menurut gue bikin orang-orang tuh nggak tambah kaya. Karena mereka nggak punya edukasi, nggak punya informasi terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Loh, terus mereka bingung. Gue investasi, gue uangnya nggak nambah. Gue sisihin kok rajin 10% tapi uangnya nggak nambah. Kalian bayangin gak sih, ngelok uang kalian 6 bulan bahkan setahun ya di time deposit atau disebutnya deposito. Kalian ngelok uang kalian 1 tahun gitu cuma dapat bunga 5,5%, sedangkan inflasinya 5,51. Lu ngelok uang lu setahun ini, lu kasih uang lu setahun, balik nggak dapat apa-apa. Itu apa kalau bukan penipuan? Kalau misalnya kalian belajarin ya tentang inflasi secara teoritis, misalnya kalian belajar dengan ekonomi makro ya, kalian belajar sama dosen kalian atau guru-guru di sekolah, akan diajarin ke kalian bahwa banyak faktor yang akan menciptakan inflasi. Tapi di sini gue akan kasih tahu ya 3 faktor, yang lain menurut gue bullshit. Inflasi itu cuma terjadi karena 3 faktor. 1, itu perubahan pada supply uang ya, jadi changes in money supply. Kedua, yaitu perubahan demand antara produk dan jasa. Ya. Yang ketiga, perubahan supply antara produk dan jasa. Ini mungkin kalian ada yang bingung, apa itu changes in money supply, apa itu perubahan demand, apa itu perubahan supply. Di sini gue akan jelasin ke kalian, kayak gue ngejelasin sama anak SD ya, biar kalian gampang ngertinya. Oke, kita bahas yang pertama dulu, perubahan pada money supply. Uang makin banyak di print, ya, akhirnya uang lebih nggak berguna dan nilainya itu lebih nggak berguna. Simpel ya, itu paling gampang. Karena uang lebih banyak di print, maka uangnya lebih nggak berguna. Nah, kita lihat.
perubahan di demand itu kenapa bisa mengakibatkan inflasi? Contohnya, misalnya ada sekolah favorit ya, spotnya misalnya cuma 500. Lalu banyak banget nih siswa yang mau masuk ke dalam sekolah ini. Apa yang terjadi? Si sekolah A ini yang tadi misalnya cuma terima 500, dia bisa menaikkan harganya karena demand untuk masuk sekolahnya banyak. Jadi kalau ada perubahan di demand ya lebih banyak, itu bisa mengakibatkan inflasi. Jadi orang yang punya produk atau jasa bisa menaikkan harga sesuka mereka karena demand-nya ada. Nah, di supply side itu sama ya. Kalau misalnya ada perubahan di dalam supply-nya, dalam produk atau jasa, itu bisa mengakibatkan inflasi karena barangnya semakin sedikit di market. Ya, jadi harganya naik. Contohnya, waktu itu pas COVID, permintaan untuk kita tahu masker itu banyak banget. Dan supply itu sedikit karena ada orang-orang anjing yang nimbun-nimbun masker. Jadi apa yang terjadi? Ya, harga masker naik gila-gilaan karena supply-nya itu ditimbun. Jadi 3 faktor itu, perubahan di uangnya sendiri makin banyak, makin nggak berguna, demand orang makin banyak, barangnya sedikit, dan supply-nya, perubahan pada supply. Orang yang bisa bikin produknya itu lebih sedikit, sedangkan demand-nya banyak. Itu hal-hal yang bisa membuat harga itu naik atau inflasi. Di sini gua akan jelasin ke kalian kenapa cara hitung inflasi itu biasanya misleading atau yang bisa disebut CPI atau Consumer Purchasing Index itu misleading. Ini gua gambaran aja ya, ini gua nggak bahas yang di US, gua akan bahas di Indonesia dulu. Kita lihat rumah di sini, misalnya di Alam Sutra ya. Di Alam Sutra itu rumah mungkin 20 tahun lalu harganya cuma 150-200 juta. Sekarang rumah yang sama, rumah kecil yang sama itu harganya bisa 3 miliar. Bahkan itu hanya nilai tanahnya aja, bukan bangunannya. Kenapa? Apakah itu rumahnya makin bagus? Apakah itu rumahnya makin mewah? Apakah harga tanahnya naik? Atau rupiah kita yang melemah? Coba kalian pikir, kalian tanya sama diri kalian sendiri. Dari harga 150 juta sampai 3 miliar. Orang-orang yang beli rumah mungkin 20 tahun lalu akan mikir, oh gue genius, ya kan? Gue pintar banget, gue bisa beli rumah, cuan. Jadi dia ngajarin semua anaknya untuk beli rumah. Kita cicil ke bank, kita bayar KPR, kita bayar bunga berkelanjutan ke bank sampai mampus. Karena dengan ekspektasi akan hal yang sama akan terjadi. Itu bukan rumahnya yang tambah bagus, bukan rumahnya yang tambah mahal, tapi rupiah kita yang sebenarnya melemah. Mata uang kita yang kita pegang itu yang melemah. Inflasi itu banyak dihitung ya di US pakai CPI atau Consumer Purchasing Index. Simpelnya, CPI itu adalah sebuah basket ya, indeks antara produk dan jasa yang digabung untuk membentuk sebuah angka yang waktu itu sempat sampai 9,1%. Tapi menurut gue ini misleading dan datanya ini dibuat-buat. Kenapa? Karena ada 2 faktor yang nggak dimasukin. Yang pertama itu adalah housing market, ya, perumahan. Dan yang kedua adalah healthcare atau kesehatan. 2 ini nggak masuk ke dalam basket CPI. Kalau masuk mampus itu nggak 9,1. Ini buat konteks ya, kita tahu di Indonesia ya millennials ataupun Gen Z yang pertama kita mau coba kerja, mungkin udah fresh graduate ya kan, bahkan ada yang sampai level mungkin manager, bahkan ada yang kerja di misalnya Big Four consulting firm gitu. Tapi kita tahu apa yang terjadi, mereka semua sama-sama nggak bisa beli rumah. Dari yang UMR sampai yang kerja di consulting firm itu semuanya nggak ada yang bisa beli rumah. Kenapa? Karena harga rumah sudah tidak masuk akal di Indonesia. Harganya sudah terlalu tinggi. Nah ini kalian mungkin akan dapat sedikit hint nih ya. Gue kasih hint ya. Pada tahun 1971, pas gue selalu bilang ya, Presiden Richard Nixon itu lepasin US dollar dari gold standard, yaitu di saat fiat itu udah floating aja, udah sampah gak ada gunanya. 1971, ya, harga rumah di Amerika itu 2,5 kali dari income tahunan. Ada yang tahu nggak angka itu 2022 terakhir itu berapa? Kan 2,5 kali tuh ya, 2,5 kali dari gaji tahunan. Misalnya gaji tahunan itu let's say on average $60.000. Jadi harga rumah tuh biasanya $120.000. Sekarang ya, itu bukan 2,5 kali di US, tapi 7 kali dari income tahunan. Kalian pikir nggak? Orang udah nggak bisa beli rumah di Amerika, sama. Jadi ini deritanya nggak cuma di Indonesia. Di US orang udah nggak bisa beli rumah karena harganya udah terlampau amat mahal. Nah kan di US 7 kali, kalau di Indo ada yang tahu nggak berapa kali? Nah itu kali tahu sendiri aja. Dari gaji rata-rata orang ya sama rata-rata harga rumah itu berapa kali sih dari income tahunan orang Indonesia? Berkali-kali lipat, dan itu nggak masuk akal lagi. Lu mau nyicil 20 tahun dengan bunga berapa? Bisa mampus itu nyicil kayak gitu. Itu cara paling cepat untuk jadi kalian miskin. Dan itu yang didoktrin sama orang tua kalian sendiri. Nggak boleh nikah kalau nggak beli rumah ya kan. Kalau belum beli rumah nggak ada tempat. Ya. Itu belajar dari mana? Ya. Harus punya rumah, sewa aja nggak ada masalahnya kok. Emang kenapa kalau kalian sewa gitu? Jadi kalau duit kalian belum bener-bener banyak, kapan lu beli rumah? Jadi banyak hal-hal kayak gini yang diajarin orang untuk bikin orang tuh makin miskin. Salah satunya adalah beli rumah. Lu nggak tambah kaya kok dengan beli rumah. Itu uangnya melemah, bukan rumah lu yang naik harganya. Ya, jadi rumah tuh cuma capital gain 3-4%. Lo bisa bayangin nggak sih lu beli rumah 2 miliar, terus orang kan bilang, oh tapi kan rumah nanti bisa disewa. Lu beli rumah 2,5 miliar, lu sewa 50 juta, itu istimewa di mana? Sebulan cuma dapat berapa lo? Udah itu ntar kalau ada yang rusak dia telepon lo, itu investasi di mana? Gua nggak ngerti itu investasi di mananya. Kecuali lu mau ngomong lu bangun real estate itu kayak lu ada added value, lu bikin beach club kayak lu bikin misalnya office building ya kan, lu sewain office. Tapi kalau cuma sekedar bikin rumah lu mau sewain,
rumah kosongan. Udah deh, lu mending investasi yang lain aja, jangan beli rumah. Dengan lu investasi di rumah bahkan, ya, buat lu orang-orang kaya boomer-boomer yang investasi di rumah ya, yang taruh uangnya 2,5 M di rumah, terus kalau sewain 50 juta ya, dengan yield nggak berguna kayak gitu, lu cuma bikin susah ya, anak-anaknya seumuran gua. Lu bikin susah orang-orang yang beneran perlu mau beli rumah gitu. Jadi mereka nggak bisa beli rumah, karena lu investasi di aset yang nggak berguna. Ini gue juga bakal bukain mata kalian tentang scam yang diajarin kita dari kita kecil bahkan. Ya, ini scam semuanya. Kita diajarin dulu, ingat nggak, piramida kesehatan ya, nanti gue akan tunjukin di sini. Ya, ini adalah piramida yang diajarin waktu SD. Di bawah itu ada, kan kalian perhatiin tuh ya kan, ada gandum, ada nasi. Jadi di bawah tuh kan ada karbo tuh kan, nasi ya kan, ada gandum, ada roti. Di atas itu ada buah tuh kan situ, terus ada buah, ada ini lagi kalau gue nggak salah sayur gitu kan. Di atasnya itu ada daging sapi ya kan, ada poultry, ada susu, ya ada keju, ya ada yogurt juga. Dan paling atasnya ada lemak, ya ada minyak dan lain-lain. Kalian tahu nggak itu siapa yang bikin? Scam ini siapa yang bikin? Kalian pasti ingat diajarin pas SD. Piramida ya kan, piramida makanan. Ini gue ngasih tau ya, pemerintah tuh selalu nyalain orang. Kalau misalnya harga barang tambah mahal, mereka nyalain orang. Padahal itu mereka yang bikin. Jadi kan kita tahu, gue jelasin tadi Consumer Purchasing Index atau CPI itu adalah basket dari sebuah produk dan jasa. Nah kita balik lagi nih ke tahun favorit gue selalu, 1971, di mana uang itu dilepas dari emas ya. Jadi uang dulu di-pack sama emas, sekarang dilepas, dolar tuh free floating sendiri. Waktu itu kita tahu CPI itu naik ya, dan CPI itu paling penting di CPI apa? Ya itu biasanya basket makanan. Cara turunin gimana? Gimana caranya dia dorong itu turun CPI-nya. Ini lu boleh cari di buku sejarah, lu boleh cari di Google ya. Jadi Presiden Richard Nixon waktu 1971 itu pilih Secretary of Agriculture, itu namanya Earl Butz ya. Dan Earl Butz ini yang merevolusi waktu itu ya, piramidanya dia yang buat waktu itu piramidanya. Jadi policies yang dikasih nih sama Earl Butz ya, ditambah suku bunga rendah waktu itu yang mengakibatkan itu booming petani. Jadi mereka untuk ekspansi ya, mereka punya lahan, mereka banyak pakai hutang untuk produksi. Jadi wheat itu waktu banyak banget diproduksi ya. Bukan wheat ganja ya, WHEAT ya, wheat. Mereka itu para farmers pakai hutang gede-gedean untuk men-scaling operasi mereka. Jadi apa yang dilakukan adalah mereka bikin piramid itu untuk grains itu ditaruh di bawah. Jadi urutannya nggak pernah gitu, itu nggak pernah ada urutannya sebenarnya. Tapi mereka bikin ada urutannya ya, grains, wheat ya kan, roti, itu mereka taruh sengaja di bawah. Karena waktu itu produksinya masif dan itu harus dikonsumsi. Kalau produksinya masif dan itu dikonsumsi, ya ada harganya turun. Dan berhasil ya. Si Earl Butz ini berhasil untuk turunin harganya itu yang di piramid bawah. Apa yang terjadi? Basket CPI itu turun akhirnya. Karena policies yang dibuat mereka digabung sama suku bunga rendah. Ini adalah kenapa orang yang didoktrin sama sistem edukasi itu nggak akan ngerti hal-hal ini. Ini udah diprogram di otak kita dari kita kecil, bahkan piramidnya, inflasi itu nggak masalah gitu. Inflasi itu perampokan, bangun. Kita mesti jadi pemikir independen buat mikir kenapa gaji gua nggak naik ya. Ini gila banget, harga barang naiknya gila banget gitu. Kenapa ya inflasi itu dibilangnya cuma 5%? Padahal kita tahu harga rumah naiknya nggak segitu. Sistem keuangan dan moneter dunia ini itu rusak. Kita bayangin nggak sih? 2021 itu di print 40% US dollar yang beredar. 40%. Ya jadi faktor pertama yang gue bilang tadi, itu udah terjadi. Waktu itu orang bilang, oh nggak akan inflasi. Lu lihat sekarang kemarin CPI sampai 9,1. Itu no-brainer gitu. Dengan lu ngeprint uang sebanyak itu pasti ada dampaknya. Karena yang pertama gue bilang tadi, changes in money supply. Itu yang paling berdampak pada inflasi. Karena uang US dollar itu nggak ada backingannya, nggak ada emasnya di belakangnya. Itu cuman kertas ya. Fiat itu cuma kertas yang nggak berguna. Kalian bisa bayangin nggak sih kalau hidup di dunia ini sebagai orang miskin? Udah kalian tahu nih kertas ini nggak ada gunanya, cuma di print dari angin. Kalian nggak bisa punya bahkan kertas. Gue yakin ya, kalau semua orang di dunia ini sadar akan hal ini, itu akan terjadi revolusi besok pagi. Nah, kan kita pikir, alasan apa yang dia harus punya untuk bisa mencetak 40% uang tadi? Yaitu penyakit yang waktu itu nutup satu dunia. Jadi apakah penyakit yang cuma kedok untuk bisa ngeprint uang? Ya kita nggak tahu jawabannya. Gini deh, biar simpel. Gue bilang kan revolusi besok pagi. Coba gini, semua harga barang di dunia ini, ya misalnya jadi ada Aqua gitu kan, ada Indomie. Aqua sekarang sama 10 tahun lalu itu ada harganya tuh. Jadi ditempel ada labelnya. Harga sekarang berapa, harga 10 tahun lalu berapa. Sama bakso, lu belanja bakso di Bangkoknya ada harga sekarang berapa, 10 tahun lalu berapa. Rumah juga sama, lu lihat ruko tuh harga sekarang berapa, 10 tahun berapa. Itu menurut tuh nggak ada yang mau Indonesia besok pagi. Dia mau itu rusuh semua. Mereka akan kaget. Anjrit, itu uangnya jauh banget gitu loh. 10 tahun lalu kok segini, sekarang segini. Uang gue nggak ada artinya dong kalau gue nabung. Jadi apakah pertanyaannya ya investasi di saham, di reksadana ya. Saham beberapa bisa lah kalah inflasi. Reksadana
ya. Apakah bisa ngalahin inflasi? Emas apakah bisa ngalahin inflasi? Deposito apakah bisa ngalahin inflasi? Surat hutang negara bahkan apakah bisa ngalahin inflasi? Jawabannya tidak. Inflasi real berapa? 5%? Yakin. Itu bahkan yang dikasih sama pemerintah, yang ditaruh itu 5%. Apakah kalian yakin real inflasi 5%? Gue sih enggak. Hitungan gue ya, cost of capital di Indonesia itu 15% angkanya. Itu bukan 5%, itu 15%. Karena pendidikannya 15%. Ya, jadi gue struktur keuangan gue untuk menghadang inflasi 15% ini. Udah nggak bisa 2%. Lu mau diajarin sama orang reksadana, oh iya kan kita akan nabung segini, nanti kita pakai 4% rule dikali 25 kali dari gaji tahunan. Including aku juga ngajar kayak gitu waktu itu. Tapi itu adalah hal yang salah, karena sekarang sistemnya udah berubah. Sistemnya udah nggak 2% inflasi lagi. Lu 4% rule gimana caranya? Ya, lu ngambil 6-7%, ya 4% lu tarikin, itu miskin lu kalau tarik 4% sekarang. Karena inflasinya, real inflasi cost of capital, ya itu adalah 15%, bukan 2% lagi. Nah, jadi gamenya adalah gimana caranya kita bisa ngalahin hurdle rate itu. Ya. Cara lu ngitung discounted cash flow sekarang udah berbeda, risk free rate-nya udah nggak kayak zaman dulu. Kalau kalian lihat orang cuan di saham 10%, 15%, it's very good return. Susah banget untuk dapetin 10-15% di saham. Tapi apakah mereka tambah kaya? Enggak. Ya mereka tuh sama sebenarnya sama cost of capital. Kalian perhatiin ya, growth-nya saham 10-15% sama growth-nya M2 money supply. Itu sejajar. Jadi apakah mereka tambah kaya? Enggak. Orang ngeliat mereka tambah kaya karena orang-orang ini semuanya tambah miskin. Mereka mah stay ya dengan uangnya sama tubuhnya. Mereka stay sejajar. Lu pada nggak investasi ya makin miskin. Jadi investasi di saham itu nggak bikin kalian makin kaya. Itu bikin kalian sama dengan pace inflasi. Tapi yang lain semuanya makin miskin. Karena compounding interest itu bekerja dua arah. Kayak pedang mata dua. Itu bisa ke atas dan bisa ke bawah. Maksudnya apa? Kalau kita hitung bunga majemuk 15% cost of capital tahun ke tahun, setiap 3 tahun uang lu setengah. Kok setengah bukan 42%, itu bunga majemuk, lu pelajarin. 15% tahun ini, 15% tahun depan, dari 15%-nya, dari 15% lagi dari 15% yang sebelumnya. Itu 50% ke atas. Uang kalian dalam 3 tahun itu tinggal setengah. Nah kalau gue umumin gitu ya, orang panik semuanya. Tapi kalian nggak lihat tuh harga barang-barang kalian. Kalian nggak lihat harga makanan kalian. Kalian nggak lihat harga cabai. Kalian nggak lihat harga universitas. Itu 15% naiknya semuanya. Tinggi banget per tahun. Dan lo ekspektasi lo mau jadi kaya dengan kayak gini investasi ya, nggak bisa ya. Jadi kalau lo ibarat punya uang nih 10 juta tahun ini, 3 tahun lagi tuh harganya jadi 5 juta. Soalnya lo nggak sadar aja. Terus kenapa rasanya nggak bisa kaya-kaya? Karena itu lo nggak ngerti ya. Jadi hurdle rate itu 15%. Carilah aset yang bisa ngalahin 15% itu. RDPT bahkan reksadana saham itu nggak akan ngalahin scam inflasi ini. Lo kalau jadi orang Argentina ya, lo beli Argentina peso gitu kan. Terus lo jadi orang di sana, yuk kita kerja keras, kita nabung. Kita nabung di surat hutang negaranya Argentina. Tapi terjadi, lu miskin, mampus, devaluasi. Currency lu 50 kali ke bawah. Mampus lu bener-bener kalau tinggal di Argentina dan lu nabung surat hutang. Karena currency lu nggak ada artinya. Nah, kita butuh solusi lain. Hal inilah yang bikin pemikiran gue mikir gitu. Gue butuh aset kelas alternatif. Karena gue jujur, gue di saham cuma 22% waktu itu tahun ke tahun. Ya gue sedikit di atas inflasi, 7% di atas inflasi. Tapi apakah gue mau 7% terus jadi kaya? Gue butuh lebih. Gue butuh mungkin 24%, gue butuh 30%. Ya, atau 28% atau 25%. Nah dari video ini yang gue harap dari kalian mulai mikir ya, jadi kalian bisa keluar nih dari sistem perbudakan modern gue sebutnya. Jadi dunia ini tuh sistem perbudakan tapi modern. Kalian nggak ngerasa dibudakin tapi kalian sebenarnya dibudakin. Gaji pas-pasan terus bayar cicilan sampai pusing gitu kepala. Setiap hari mikir harus kerja supaya cicilan. Karena kalian nggak ngerti ini sistem keuangannya. Game yang kalian mainin kalian nggak tahu aturannya seperti apa. Kalian jangan mau lah dibullshit-bullshitin lah. Jadi anak muda tuh mental health lah, mental tempe lah, mental inilah. Kita harus kerja keras ya. Hidup itu bukan kompetisi lah. Itu siapa yang ngajarin kalian hidup bukan kompetisi ya, waktu inflasi 15%? Di suatu lomba contohnya. Kita sebut apa emang orang yang kalah? Pemenang kah? Ya, winner. Kita sebutnya loser kan, suatu kompetisi. Dan ini kompetisi yang sama. Dunia ini adalah kompetisi dari sebuah kapitalisme, sebuah sistem kapitalis. Ya. Siapa yang kalah dari perlombaan sistem kapitalis? Ya pecundang, loser. Jadi jangan jadi pecundang lah di hidup ini. Kita harus belajar untuk jadi pemikir yang independen.